Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Pari Radina Haliza, Komarul Azmi, dan Novi Khotul Maulidi Zulfa. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Posisi Filsafat Pendidikan Islam dalam Struktur Ilmu. Langsung saja, yaitu tentang hubungan struktural ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Pengertian struktur ilmu pendidikan Islam secara etimologi. Struktur berasal dari bahasa Inggris struk yang memiliki arti bangunan dan susunan. Langsung saja, yaitu komponen-komponen pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pendidik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, sosial, dan religius. Yang ketiga yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pendidikan memiliki kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Isi pendidikan berkaitan dengan tujuan pendidikan dan berkaitan dengan manusia ideal yang dicita-citakan. Selanjutnya yaitu metode pendidikan. Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya membutuhkan metode yang tepat untuk mengantarkan kegiatan kependidikannya ke arah tujuan yang dicita-citakan. Bagaimana baik dan sempurnanya kurikulum pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj, yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijauhi oleh ajaran Islam. Mungkin cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya yaitu ilmu pendidikan Islam. Merupakan ilmu yang membahas suatu sistem pendidikan yang membentuk manusia sesuai dengan cita-cita Islam. Nah, pendidikan Islam tersendiri mempunyai komponen-komponen keseluruhannya, dan dari komponen-komponen tersebut dapat membentuk manusia muslim yang ideal. Nah, menurut Ahmad Tafsir, ilmu pendidikan Islam itu merupakan ilmu yang berdasarkan Islam. Nah, isi-isinya itu juga berdasarkan Islam, atau teori-teorinya itu berdasarkan Islam. Jadi ilmu berdasarkan Islam dan teori-teorinya atau isinya itu berdasarkan Islam. Nah, dari kata Islam kita dapat mengetahui bahwa Islam itu agama yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan dari Islam itu mempunyai ajaran pokok yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, namun kita dapat dibarengi dengan akal. Nah, ini fungsinya akal untuk apa? Untuk bisa mencerna, bisa memikirkan tentang suatu ayat dan hadis. Kita perlu memikirkannya
agar tidak tersesat selanjutnya ke depannya gitu ya teman-teman. Nah, dari paparan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ilmu pendidikan Islam itu ilmu yang lahir dari proses pemikiran ya, dan didukung oleh teori-teori pendidikan menurut Islam ya, serta mencakup aspek kehidupan manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan makhluk sosial. Nah, Islam tersendiri juga menjadi pedoman bagi kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, ada isi dari ilmu pendidikan Islam ini. Yang pertama yaitu akidah. Akidah ini intinya pokoknya itu itikat batin. Terus syariat itu jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim. Terus ada akhlak ya. Akhlak itu kaitannya dengan budi pekerti. Terus ada tasawuf. Tasawuf itu artinya suci. Berarti orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhan. Itu bersih kita beri contoh yaitu orang yang seperti orang yang bertaubat ya. Orang yang bertaubat itu mensucikan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Itu jalan yang harus ditempuh oleh seorang muslim. Terus ada akhlak ya. Akhlak itu kaitannya dengan budi pekerti. Terus ada tasawuf. Tasawuf itu artinya suci. Berarti orang yang mensucikan dirinya di hadapan Tuhan. Itu bersih kita beri contoh yaitu orang yang seperti orang yang bertaubat ya. Orang yang bertaubat itu mensucikan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Selanjutnya, hubungan filsafat pendidikan Islam dengan teknologi pendidikan Islam. Sebelum itu, kita harus ketahui dulu filsafat pendidikan Islam seperti yang dijelaskan sebelumnya. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam. Lalu, teknologi pendidikan Islam adalah bidang yang memfasilitasi belajar pada manusia melalui usaha sistematik dalam identifikasi, pembangunan pengorganisasian, dan pemanfaatan berbagai macam sumber belajar. Hubungan filsafat pendidikan Islam dengan teknologi pendidikan Islam. Filsafat pendidikan diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan teknologi yang ditandai semakin manajemennya spesialisasi ilmu pengetahuan, sebab dengan mempelajari filsafat pendidikan Islam, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Hal yang lebih diperlukan adalah sikap keterbukaan diri di kalangan ilmuwan, sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat pendidikan Islam dan teknologi pendidikan Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat, saling melakukan timbal balik untuk mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, hubungan filsafat pendidikan Islam dan filsafat Islam. Sebelumnya kita ketahui pengertian filsafat Islam terlebih dahulu. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Jika filsafat Islam merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematif, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam,
dan filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam, maka keduanya memiliki keterkaitan karena sebelum filsuf menemukan hasil pemikiran atau filsafat Islam, filsuf tentunya melakukan pemikiran untuk menemukan konsep yang berdasarkan ajaran Islam atau disebut filsafat pendidikan Islam terlebih dahulu. Mungkin itu dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.